Baik, materi pertama akan dibacakan oleh saya, yang kedua akan oleh Santa, yang ketiga oleh Materiali, dan ketiga oleh Nikita. Baik, dan Majapahit adalah salah satu kerajaan Indonesia yang pernah berdiri pada tahun 1293 sampai 1478. Dengan Raden Wijaya sebagai pendirinya dan memerintah dari tahun 1293 sampai 1309. Dan kerajaan Majapahit pada awal pemerintahan Raden Wijaya mencakup Kediri, Singasari, dan juga Madura. Baiklah, materi kami ini ada 6. Yang pertama awal kerajaan Majapahit, dan kedua masa kejayaan Majapahit, ketiga sistem pemerintahan, dan keempat sistem administrasi, dan kelima pajak dan pembangunan, dan terakhir peninggalan kerajaan Majapahit. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sandra. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya yaitu tentang awal kerajaan Majapahit. Awal kerajaan Majapahit. Baiklah, saya lanjutkan. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya. Kerajaan ini berdiri di wilayah Jawa Timur dan berkembang menjadi kerajaan yang terbesar di Nusantara pada abad ke-14. Selama masa pemerintahan Raden Wijaya, Majapahit berhasil memperluas wilayah kekuasaannya hingga mencakup sebagian besar wilayah Indonesia saat ini. Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293, seorang menantu dari Kertanegara, Raja terakhir Singasari. Penamaan Majapahit didasarkan pada nama buah maja yang banyak ditemukan di wilayah Trowulan serta memiliki rasa yang pahit. Yang selanjutnya itu masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mencapai masa kejayaan ketika masa kepemimpinan Hayam Wuruk pada tahun 1350 Masehi sampai 1389 Masehi. Masa kejayaan Majapahit tidak terlepas dari peran Gajah Mada yang berhasil mengumpas pemberontakan serta mampu menyatukan Nusantara. Sumpah Palapa yang dicetuskan oleh Gajah Mada memiliki arti untuk menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Tercatat wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Domestik atau Singapura, dan Filipina. Sistem pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit dipimpin oleh seorang raja yang disebut dengan Rajasa. Raja dianggap sebagai penguasa tertinggi dan memiliki kekuasaan mutlak dalam mengambil keputusan. Namun, kekuasaan raja dibatasi oleh Dewan Agung yang terdiri para bangsawan dan pejabat tinggi. Kerajaan Majapahit bersifat teritorial, desentralisasi dengan birokrasi rinci. Raja adalah penguasa dan pemimpin tertinggi yang dianggap sebagai penjelmaan dewa. Kerajaan Majapahit memiliki sistem administrasi yang terorganisir dengan baik. Daerah kekuasaan kerajaan dibagi menjadi beberapa provinsi yang dipimpin oleh seorang bupati. Setiap provinsi terdiri dari beberapa kabupaten yang dipimpin oleh seorang pati. Kekuasaan Kerajaan Majapahit sangat luas. Oleh sebab itu, pembagian wilayah amat diperlukan. Setidaknya ada 12 wilayah di bawah naungan Majapahit, antara lain Daha, Kahubipan, Rongkel, Tumapel, Wirabumi, Matahun, Kahalan, Paguhan, Lasem, Pawangon, Mataram, dan Pajang. Selanjutnya pajak dan perdagangan. Pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi Kerajaan Majapahit. Pajak dikenakan pada berbagai sektor seperti pertanian, perikanan, dan perdagangan kerajaan. Majapahit juga memiliki hubungan perdagangan kuat dengan negara-negara di Asia Tenggara, Cina, dan India. Pejabat kerajaan pemungut pajak tidak digaji oleh kerajaan, maka seringkali mereka menerapkan pajak secara berlebihan. Upeti perorangan ataupun kelompok orang diberikan kepada raja atau penguasa sebagai bentuk penghormatan dan tunduk patuh pada kekuasaan raja atau penguasa suatu wilayah. Indonesia merupakan bentuk pajak pada zaman kerajaan-kerajaan Indonesia tumbuh. Upeti tersebut berupa hasil bumi dan pemajakan barang perdagangan. Majapahit dikenal sebagai pusat perdagangan maritim yang penting di Asia Tenggara. Pelabuhan-pelabuhan besar seperti Hujung Galuh atau sekarang dikenal sebagai Surabaya dan Jenggala menjadi tempat bertemunya perdagangan dari berbagai belahan dunia. Melalui sistem perdagangan ini, Majapahit menjalin hubungan
Asia dan Timur Tengah. Barang-barang impor seperti keramik dari Tiongkok, kain dari India, dan rempah-rempah dari Maluku mengalir ke Majapahit. Sebaiknya produk lokal seperti emas, kayu, dan kerajinan diekspor ke berbagai daerah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Slide selanjutnya ada peninggalan kerajaan Majapahit. Yang pertama, Kitab Kertagama karangan Empu Tatular. Negara Kertagama berarti negara dengan tradisi atau agama yang suci. Kitab ini sebetulnya tidak ditemukan dalam kakawin negara Kertagama, sebab Empu Prapanca menyebut karyanya dengan judul Dewa Cawarwana, yang berarti uraian mengenai desa-desa. Kitab ini berisi tentang istilah raja-raja Majapahit, keadaan kota raja, candi makam raja, upacara serada, wilayah kerajaan Majapahit, dan negara-negara bawahan Majapahit. Kitab Sutasoma karangan Empu Tatular. Kitab Sutasoma ditulis dalam bahasa Jawa kuno dengan aksara Bali. Bagian dari kakawin ini dijadikan semboyan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan ini berasal dari bagian konon Buddha dan Siwa merupakan dua wajah berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimana bisa dikenali? Sebab kebenaran Cina atau Buddha dan Siwa adalah tunggal. Pecah belahnya itu, tetapi satu jugalah, tidak ada keracuan dalam kebenaran. Candi Tikus pertama kali ditemukan pada tahun 1914 oleh Bupati Mojokerto saat itu. RAA Kromojojo pada ahli memperkirakan candi ini sebagai peninggalan kerajaan Majapahit pada abad ke-14 di pemerintahan Hayam Wuruk. Candi ini diperkirakan sebagai tempat mandi raja dan upacara tertentu yang dirayakan dalam kolam-kolam candi. Candi Tikus dianggap sebagai simbol Gunung Meru dengan puncak utama yang dikelilingi 8 puncak lebih kecil. Secara mitologi, Gunung Meru dihubungkan dengan Tirta Amarta atau air kehidupan yang dipercaya memberi kekuatan hidup pada semua makhluk. Candi Panataran. Di halaman Candi Panataran ditemukan prasasti Palah berangkat tahun 1119 atau Saka 1997 Masehi. Prasasti yang dikeluarkan Raja Srengga dari Kediri yang ini menyebutnya ketika Hayam Wuruk dalam kirapnya keliling Jawa Timur, ia singgah di sebuah bangunan suci bernama Palah. Angka tahun tersebut diperkirakan mengacu pada awal pembangunan kompleks Candi Panataran sebagai tempat pemujaan, seperti dikutip dari Album Peninggalan Sejarah dan Purbakala. Selanjutnya Candi Jabung. Candi Jabung ditemukan di Desa Jabung Candi, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur. Menurut kitab Negara Kertagama, pembangunan ini dikunjungi Hayam Wuruk pada tahun 1359 Masehi. Di dalam kitab Paraton, candi ini disebut Sajabung, tempat pemakaman Bragundal, salah seorang keluarga raja. Candi yang berhias motif sulur ini bercorak agama Buddha. Kerajaan juga disebut Brajanira Paramitapura. Selanjutnya Gapura Bajang Ratu. Gapura Bajang Ratu diperkirakan berasal dari abad ke-14. Gapura ini memiliki daun pintu dengan adanya 2 lubang di ambang pintu. Gapura bercorak Hindu ini memiliki fragmen relief Ramayana di sisinya dan fragmen relief Sri Tanjung di kakinya. Selanjutnya akan dibacakan teman saya Nikita. Baik, yang selanjutnya tentang agama dan kepercayaan. Berdasarkan penelitian kedua jenis data, yaitu data artefaktual dan data tekstual, dapat ditemukan bahwa pada zaman Majapahit terdapat multi agama, 2 agama besar, yaitu Siwa dan aliran Siwa Singganta, dan agama Buddha Mahayana, serta terdapat beberapa aliran agama Siwa, yaitu agama Siwa Bahirawa, agama Siwa yang dikembangkan oleh para Resi,
agama Waisnawa, agama lokal, dan lain sebagainya. Agama Sawidanta pada awalnya berkembang di India Selatan, kemudian berkembang di Jawa sejak pemerintahan Raja Sintok. Dari dinasti Isana pada abad 10, namun ajaran Saiwa Siddhanta yang berkembang di Jawa ini mempunyai banyak perbedaan dengan Saiwa Siddhanta India Selatan, karena Saiwa Siddhanta di Jawa sangat dipengaruhi filsafat Upanishad, Vedanta, dan filsafat Sankhya. Boris 1926, Subadhyo 1971. Selain agama Saiwa Siddhanta, di Majapahit berkembang agama Siwa Bahirewa Sampaksa yang dipeluk oleh beberapa pejabat tinggi masa itu. Aliran ini memuja Siwa sebagai Bahirewa. Kemungkinan sempalan dari agama Siwa Kapilaka dari India Selatan. Kepercayaan animisme dan dinamisme. Selain agama Hindu Buddha, masyarakat Majapahit juga mempercayai kekuatan gaib seperti roh leluhur, dewa-dewi, dan arwah. Kepercayaan ini tercermin dalam seni ukir, patung, relief, dan menggambarkan makhluk gaib. Kepercayaan masyarakat Majapahit adalah animisme, keyakinan terhadap roh nenek moyang. Tabayang kepercayaan ini telah ada jauh sebelum Masehi. Para peneliti sepakat bahwa animisme adalah kepercayaan purba di Indonesia yang telah ada sejak era Neolitik. Kehidupan sosial Kerajaan Majapahit. Dalam kehidupan sosial masyarakat Kerajaan Majapahit mengenal sistem kasta seperti India. Karena kerajaan ini bercorak Hindu, namun sistem kasta di Kerajaan Majapahit hanya bersifat teoristis saja dalam kehidupan istana. Seperti yang kita ketahui, terdapat 4 kasta, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Namun terdapat golongan lain di luar lapisan tersebut, yaitu Candala, Melka, dan Tunca. Golongan tersebut merupakan orang-orang terbawa dari lapisan sosial masyarakat di Kerajaan Majapahit. Berdasarkan aspek kedudukan sosial dan masyarakat di Kerajaan Majapahit, status wanita lebih rendah dibandingkan pria. Hal ini terdapat dari kewajiban wanita hanya melayani suami, tidak boleh ikut campur dalam urusan apapun. Peraturan ini tertera dalam perundang-undangan Kerajaan Majapahit dengan tujuan pergaulan bebas antara pria dan wanita dapat dihindari. Kemerosotan dan akhir Kerajaan Majapahit. Melemahnya kekuasaan Majapahit dimulai setelah mengangkatnya Raja Hayam Wuruk pada 1383 dan Mahapati Gajah Mada pada 1364. Selepas pemerintahan Raja keempat Majapahit tersebut, situasi kerajaan menjadi semakin terkendali akibat perebutan takhta kerajaan dari pergolakan politik. Takhta kemudian diwariskan pada Wikrawardhana yang tak lain adalah menantunya sendiri. Di masa pemimpin Wikrawardhana tercetuslah perang Regrek atau perang Peregrek yang menjadi cikal bakal kemunduran Majapahit. Munculnya kekuatan baru dari timur, yakni ekspansi Tiongkok di bawah dinasti Ming. Turut melemahnya kerajaan Majapahit hingga akhirnya pada 1517 di bawah pemimpinan Pati Yunus, Demak menyerang Majapahit dan mengalahkan kerajaan tersebut, sekaligus memantapkan diri sebagai kekuatan baru di tanah Jawa. Pengaruh agama Islam mulai masuk ke dalam lingkup kerajaan Majapahit berdasarkan Hindu. Kerajaan Majapahit dapat kita lihat di PPT ini. Yang pertama, raja-raja kerajaan Majapahit: Raden Wijaya, Sri Jayawanagara, Tribuana Tunggadewi, Hayam Wuruk, Wikramdana, Daya Ayu Kencana Wunggu, Prabu Brawijaya I, Prabu Brawijaya II, Prabu Brawijaya III, Prabu Brawijaya IV, Prabu Brawijaya V, Prabu Brawijaya VI, dan Prabu Brawijaya VII. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi terakhir kami, yaitu kesimpulan. Pada masanya, baik, di sini selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab.
Pada bunga kami silakan. Saya Bunga Disurtika dengan NIM 2307076 ingin bertanya kepada Alvin, apakah terdapat bukti ketidakpuasan atau perlawanan terhadap pemerintahan Majapahit dan bagaimana pemerintah menanggapi ketidakpuasan tersebut? Terima kasih. Baik, selanjutnya pada jawab kami silakan. Baik, terima kasih untuk moderator karena memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wan Jupiter Tambunan dengan NIM 230706010. Saya ingin bertanya kepada Pantri. Tadi kan dijelaskan di PPT sistem administrasi perdagangan pada kerajaan Majapahit. Jadi saya ingin bertanya dari segi kehidupan ekonomi dengan administrasi yang dikatakan terorganisir, bagaimana keadaan ekonomi kerajaan Majapahit pada masa berdirinya kerajaan itu? Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya berikan kepada Zafina dan apakah masuk akal penukaran cara hukum ramaku tersebut dengan menunjukkan kebersihan masyarakat setempat dan dapat berlanjut sampai sekarang? baik, kepada Ferdi kami persilakan. Terima kasih kepada moderator. Apa akhir dari kerajaan Majapahit dan faktor-faktor penyebab keruntuhan tersebut? Moderator. Terima kasih. Terima kasih moderator. Baik, itu saja dari kelompok kami. Kami akan menyerahkannya kepada baik, kami akan menyerahkannya kepada kelompok itu dalam sekarang. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bunga. Apakah terdapat bukti ketidakpuasan atau perlawanan terhadap pemerintahan Majapahit dan bagaimana pemerintah menanggapi ketidakpuasan tersebut? Jawaban dari saya adalah ya, terdapat bukti ketidakpuasan atau perlawanan terhadap pemerintahan Majapahit. Ketidakpuasan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil, pembagian kekuasaan yang tidak merata, serta persaingan antar kekuasaan. Apakah jawaban itu sudah masih jelas? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ferdi Gilbert. Pertanyaannya yaitu, apa akhir dari kerajaan Majapahit dan faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan tersebut? Kerajaan Majapahit runtuh pada abad ke-16 setelah berdiri selama kurang lebih 250 tahun. Penyebab keruntuhannya tidak tunggal, tetapi disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1. Kematian Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Hayam Wuruk adalah Raja Majapahit yang paling terkenal, dan masa pemerintahnya merupakan masa keemasan Majapahit. Setelah kematian Hayam Wuruk pada tahun 1389, Majapahit mulai melemah. Gajah Mada, Mahapati Majapahit yang terkenal dengan sumpahnya, juga meninggal pada tahun 1364. Yang kedua yaitu perebutan takhta. Setelah kematian Hayam Wuruk, terjadi perebutan takhta antara putri mahkota Kusumawardhani dan putra dari selirnya Wirabumi. Yang ketiga yaitu masuknya agama Islam. Agama Islam mulai masuk ke wilayah Majapahit pada abad ke-14. Masuknya agama Islam menyebabkan terjadinya perubahan sosial dan budaya di Majapahit. Hal ini juga menyebabkan melemahnya pengaruh Majapahit di wilayah-wilayah yang telah memeluk agama Islam. Yang keempat yaitu faktor-faktor internal lainnya, seperti korupsi dan kolusi di kalangan elit Majapahit, kelemahan ekonomi,
dan perang dengan kerajaan-kerajaan lain. Dengan demikian, runtuhnya kerajaan Majapahit merupakan proses yang kompleks dan disebabkan oleh berbagai faktor. Apakah jawaban dapat diterima? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Yawan. Pertanyaannya, dari yang dijelaskan PPT tentang administrasi perdagangan, dan pertanyaannya itu dari segi ekonomi dengan administrasi yang dikatakan terorganisir, bagaimana keadaan ekonomi Kerajaan Majapahit pada masa berdirinya Kerajaan Majapahit? Jadi jawabannya, salah satu faktor penting dalam keberhasilan ekonomi Majapahit adalah sistem perdagangan yang luas dan berkembang. Kerajaan ini memiliki jaringan perdagangan yang meliputi wilayah Asia Tenggara, Tiongkok, India, bahkan Timur Tengah. Melalui jalur perdagangan ini, Majapahit dapat mengimpor barang-barang seperti rempah-rempah, sutra, logam mulia, dan keramik. Sementara juga mengekspor produk-produk lokal seperti gading, kayu, dan hasil pertanian. Administrasi perdagangan Majapahit didukung oleh sistem pajak yang efektif. Pajak dikenakan pada perdagangan, termasuk pajak impor dan ekspor, serta pajak atas produksi dan distribusi. Pendapatan dari pajak ini digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan irigasi yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Selain itu, Majapahit juga memiliki sistem mata uang yang terorganisir. Uang logam yang dikenal sebagai koin Majapahit digunakan sebagai alat tukar dalam perdagangan. Koin ini terbuat dari perunggu, tembaga, emas, dan dengan nilai yang berbeda-beda tergantung pada bahan dan ukurannya. Apa sudah jelas? Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Sarafina. Apakah masih ada peninggalan seni Ukraina tersebut yang menunjukkan kepercayaan masyarakat setempat dan dilihat sampai sekarang? Jawabannya, ada peninggalan kepercayaan animisme dari Majapahit. Masih dapat kita lihat dalam seni ukir relief yang dipatkan pada dinding candi. Sebelum ajaran Hindu-Buddha masuk ke Nusantara, tradisi kepercayaan yang dianut nenek moyang adalah animisme. Dan seni ukir tersebut masih dapat kita lihat hingga sekarang, yang dipatkan di dinding-dinding candi seperti Candi Borobudur dan Prambanan. Ini salah satu dari contoh yang masih bisa kita lihat. Baik, misalnya dari kelompok kami, selanjutnya saya akan membaca kesimpulan dari materi kami. Pada masanya, Majapahit mencapai puncak kejayaannya dengan bantuan Mahapatinya, Gajah Mada. Di bawah perintah Gajah Mada, Majapahit menguasai lebih banyak wilayah. Menurut Kakawin Negara Tritagama, daerah kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Nusa dan juga termasuk atau sekarang dikenal sebagai Singapura. Sebagian sumber ini menunjukkan batas terluas sekaligus puncak kejayaan Majapahit. Baiklah, itu saja dari kelompok materi kami. Materi ini jauh dari kata sempurna dan kami mohon maaf jika ada kesalahan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerajaan Majapahit didirikan oleh Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Raja Singosari terakhir, yaitu Kertanegara. Kerajaan Majapahit terletak di Trowulan, Mojokerto. Kehidupan politik. Raden Wijaya dinobatkan menjadi Raja Majapahit pada tahun 1293 Masehi dengan gelar Sri Kertarajasa Jayawardana. Pada tahun 1309 Masehi, Raden Wijaya meninggal dunia dan digantikan oleh Jayanegara dengan gelar Sri Jayanegara. Pada masa pemerintahan Jayanegara dirongrong oleh serentetan pemberontakan. Pemberontakan ini datang dari Ranggalawe, Lembu Sora, Juru Demung dan Gajah Biru, Nambi, dan Kuti. Pemberontakan Kuti merupakan pemberontakan yang paling berbahaya karena Kuti berhasil menduduki ibu kota Majapahit, sehingga Raja Jayanegara terpaksa melarikan diri ke daerah Badandea.
Jayanegara diselamatkan oleh pasukan Bayangkari di bawah pimpinan Gajah Mada. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Gajah Mada diangkat menjadi patih. Tri Buana Tunggadewi memerintah selama 20 tahun. Pada tahun 1350, ia mengundurkan diri dari pemerintahan dan digantikan oleh putranya yang bernama Hayam Wuruk. Pada tahun 1350, putra mahkota Hayam Wuruk dinobatkan menjadi Raja Majapahit dengan gelar Sri Rajasa Negara, dan ia didampingi oleh Mahapati Gajah Mada. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Wilayah kekuasaan Majapahit meliputi seluruh Nusantara. Pada saat itulah cita-cita Gajah Mada dengan Sumpah Palapa berhasil diwujudkan. Usaha Gajah Mada dalam melaksanakan politiknya berakhir pada tahun 1357 dengan terjadinya peristiwa di Bubat, yaitu perang antara Pajajaran dengan Majapahit. Setelah Hayam Wuruk meninggal, tahta kerajaan Majapahit diduduki oleh Wikramawardhana, menantu Hayam Wuruk yang menikah dengan putrinya yang bernama Kusumawardhani. Ia memerintah kerajaan Majapahit selama 12 tahun. Pada tahun 1401 mulai timbul persengketaan antara Wikramawardhana dengan Bre Wirabumi. Bre Wirabumi adalah anak Hayam Wuruk dari istri selirnya. Kemudian meletuslah perang saudara yang dikenal dengan nama Perang Paregreg yang berhasil dimenangkan oleh Wikramawardhana. Pada tahun 1429 Masehi, Wikramawardhana meninggal dunia. Selanjutnya, raja-raja yang memerintah Majapahit setelah Wikramawardhana adalah Suhita, Kertawijaya, Sri Rajasawardhana, Girindrawardhana, Sri Singhawikramawardhana. Raja Majapahit yang terakhir ialah Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Kehidupan ekonomi. Di bidang ekonomi, Hayam Wuruk menaruh perhatian pada pertanian dan perdagangan, dengan menjadikan Tuban sebagai salah satu pusat perdagangan Majapahit. Berdasarkan berita Cina bernama Wang Taiyuan, menggambarkan Pulau Jawa yang padat penduduknya, tanahnya subur dan banyak menghasilkan padi, lada, garam, kain, dan burung kakatua, yang semuanya merupakan barang ekspor. Hayam Wuruk berusaha untuk mensejahterakan rakyatnya dengan membuat saluran pengairan, pembuatan bendungan, dan pembukaan tanah baru untuk perladangan. Kehidupan sosial budaya. Di bidang sosial budaya, Hayam Wuruk berhasil membangun candi, antara lain Candi Penataran, Candi Tegalwangi, Candi Sumberjati, dan bangunan lainnya di daerah Trowulan, Mojokerto yang menjadi pusat pemerintahan Majapahit. Hasil karya kesusastraan seperti Naskah Negara Kertagama, Sutasoma, Arjuna Wijaya. Dalam Naskah Sutasoma terdapat istilah Bhinneka Tunggal Ika yang sekarang menjadi moto negara Indonesia untuk menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa. Peruntuhan Kerajaan Majapahit. 1. Tidak ada lagi tokoh-tokoh yang kuat di pusat pemerintahan yang dapat mempertahankan kesatuan wilayah sepeninggal Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Yang kedua, terjadinya perang saudara atau Paregreg, peristiwa perang saudara antara Dyah Ranawijaya dengan Bre Kahuripan. Yang ketiga, banyak daerah-daerah jajahan yang melepaskan diri dari kekuasaan Majapahit. Yang terakhir, seiring masuk dan berkembangnya agama Islam, terlebih ketika adanya serangan dari kerajaan Islam Demak.